Yo jenengan harus ngomong ala laki-laki dengan laki-laki. Digembleng, dijak mangan yang di kan. Gembleng supaya paham dan berikan kepercayaan bahwasanya dia bisa. Kalau semua yang diminta dikasih, ngeri sekali. Minta HP harga 11 juta langsung HP second itu. Minta motor kayak ustadznya 60 juta kasih. Nah, gimana? Mau kokoh seperti apa? Orang tidak pernah merasakan tribulasi. Saya tutup saja sampai di surat ini ya. Jadi ayat yang ketiga yang terkait dengan bagaimana urgensi iman adalah surat Luqman. Nah, ini sudah tahu semua ya. Wa qala Luqman libnihi bahwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun. Tapi perhatikan dari semua tiga ayat yang tadi saya sampaikan. Itu sama-sama perhatikan kalimat panggilan kepada anaknya adalah ya bunayya. Panggilan kesayangan. Ya. Panggilan kesayangan ya. Temanya sama, tema tentang iman ya. Yang pertama Nuh juga begitu ya. Wahai anakku ikutlah bersama kami, janganlah kamu bersama orang-orang kafir ya. Termasuk tadi apa namanya? Yang kedua ya sama terkait tema tentang kita disuruh mata buduna mim ba'di ya. Terusan apa namanya fala tamutunna illa wa antum muslimun sama harus seperti orang iman beriman Islam. Yang terakhir adalah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu temanya sama. Temanya menunjukkan dekatnya seorang bapak dengan anak-anaknya. Atau yang satu kalau tema Nabi Nuh itu ya berusaha mendekati anaknya. Meskipun anaknya itu jadi anak yang belenger durhaka ya. Ya karena sekali lagi, apakah hanya anak saja yang bisa durhaka? Jangan-jangan orang tua pun bisa jadi orang tua durhaka. Masalahnya sing sering durhaka itu biasanya gambarannya itu mesti anak. Benar. Padahal orang tua yang durhaka karena tidak memberikan kewajiban yang seharusnya kepada anak itu juga bagian dari orang tua durhaka. Ini pernah ditanyakan kepada Umar. Ya. Ketika ada seorang anak yang menuntut tentang ayahnya. Ayahnya itu sibuk. Ayahnya itu tidak memberi nama dengan nama yang terbaik ya, ngeyaran sembarangan ya kan. Bukan yang maksudnya doa, bukan yang maksudnya kebaikan, ya harapan dan sebagainya. Kemudian apa namanya? Anak itu tidak diajari tentang perintah-perintah Allah, sholat ya. Diajari keimanan dan sebagainya. Maka Umar mengatakan orang tua durhaka. Ya, masalahnya yang sering disuruh minta maaf itu anak atau orang tua? Anak. Ya. Jarang kan orang tua minta maaf sama anak? Iya mulai minta maaf. Kalau mungkin ya, kalau anak diatur angel banget. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita minta maaf kepada anak kita. Jangan-jangan bapak ibu itu salah. Maka bantu bapak. Minta maafnya bodoh ya Mas. Iya mas, sayangnya minta maafnya bodoh toh ya kan. Kayak kesuwen temen setahun kayak ini bodoh pernah suwi. Kudu ana puasa dhisik ya kan. Ya ini memang fenomena di semua ya. Jadi suatu saat kita minta maaflah sama anak. Suatu saat anak itu harus diajak dari hati ke hati. Makanya saya menyampaikan sama teman saya yang anaknya di sana Razaka yang tadi saya ceritakan. Ya, saya ceritakan kelas 2 SMP, 2 SMA. 3 kelas 3 SMP. 3 SMP iya. Sama 2 SMA. Enggak, 3 SMP satu aja yang sana. Satunya temennya. Nah, yang tadi saya cerita pesan online banyak sekali di sana, drama lagi. Saya pesan kadang ya, saya ngomong kadang itu Pak ya, kita perlu dongengan sebagai seorang lelaki dengan lelaki. Karena anaknya lelaki. Ya, dongengan. Bukan sebagai orang tua sama anak. Wah, tidak. Diomong dikokohkan ya. Kenapa bapak itu pengen begini gitu loh. Terus sampaikan, loh jenengan mau meninggalkan perusahaan yang omsetnya 12 miliar. Jenengan berharap sama beli anak ini satu-satunya.
yang laki-laki, yang 3-nya itu perempuan semua. Yo jenengan harus ngomong ala laki-laki dengan laki-laki. Digembleng ya, dijak mangan yang di kan. Gembleng supaya paham dan berikan kepercayaan bahwasanya dia bisa. Kalau semua yang diminta dikasih, oh, ngeri sekali. Minta HP harga 11 juta langsung. HP second itu. Minta motor kayak ustadznya 60 juta kasih. Nah, gimana? Mau pokok seperti apa? Orang tidak pernah merasakan tribulasi. Semua yang ada dikasih. Makanya hari ini ya, kalau jenengan sedang punya bisnis yang sukses di negeri ini itu ada hanya 3 tingkatan saja. Yang ini jadi musibah ini. Tingkatan yang pertama perintis yang bikin ya, bapak-bapaknya. Yang kedua penikmat ya. Kan anak-anaknya yang menikmati. Yang ketiga apa? Yang menghabiskan. Ya. Maka kalau kita tidak mendidik anak kita serius ya, benar enggak? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Penikmat saja sama menghabiskan aset saja. Ya, cuma 3 tok grafiknya itu kotakannya ya. Nah kalau kita nggak serius, maka ketika Anda sukses bisnis pun harus serius. Jadi anak, apalagi ngomongnya saya memilih bisnis supaya dekat sama keluarga dan anak, ya harus serius. Jangan sampai melaseng, sing jadi pegawai mangkat esok balik sore ketemu anaknya kapan, ya kan? Gayanya kan ngono. Lah sing bisnis ternyata podo wae. Ya malah kadang lebih suwi maneh gitu. Ya, harus serius ya. Jangan sampai akhirnya yang jenengan tanam malah dihancurkan oleh anak panjenengan. Ditinggali perusahaan sing omsetnya 12 miliar karena nggak kokoh mendidiknya, akhirnya asetnya jual-jual semua. Ya, tamat ya, orang tuh be continue. Nah, gitu gitu sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu berleha-leha. Tidak ada batasan didik anak itu hanya sampai anak podo mentas kabeh podo nikah, tidak ada. Terus sampai kata mau meninggal ya, ini pelajar. Kemudian bermanfaat bila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada khilaf mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.